selamat datang di Podcast Gajah. Podcast Gitu aja. ya, hari ini gitu aja. Ini seru nih. Sikat. Tapi hari ini nggak gitu-gitu aja. Nggak gitu-gitu aja. After ini bisa lah gitu-gitu aja. Ya nggak? Hey, kawanan gajah, hari ini kita ada di salah satu tempat kawanan gajah kita nih. Ini teman lama kita ya. Sekarang sudah berevolusi. Berevolusi ya kan? Gitu berevolusi. Sebelumnya Eli juga ikutan tuh di pojok. Ya kan? Itu Eli tuh ikutan sama kita hari ini. Kita ada di mana? Kita ada di Taka House ya. Di sektor 9. Ada apa sih di Taka House? Kita ngobrol langsung. Gua mau kenalin sama kalian. Ini apa ya? Kita nyebutnya apa? Pemilik, owner, apa ya? Apa ya? Ya inilah apa yang ngurusin lah. Yang ngurusin lah ya. Yang ngurusin. Ini apa behindnya Taka House ini orang Salah satu. satunya nih yang paling penting nih. Ada Dias Hansuk. Yeay. Pak. Penonton. Apa kabar? Baik lah. Kan tadi udah post kita ya. Banyak kan, banget. Gitu. Gue tegang nih, rame banget nih. Iya. Anjir. Gak ada orang. Tapi ingat ada Eli tetap. Oh, ada Eli. Ada Ya. Eli. Tadi dia diem aja. Iya. Dia kenapa kan ngomong sih? pada waktunya memang. Oh, iya tadi Senyum. senyum sih. Iya. Agak oleng gitu tapi ya. Iya. Iya. Enakan jodoh. Iya. Jo, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat ya. Udah lama ketemu, long time no see. Long time no see. Ya. Long time banget ya. Banget. Long time Sampai banget Tosi ya. tadi malam share foto kita bertiga foto nih ya. 12 tahun yang lalu nya. Gila ya itu, menurut gua kayak anjing 12 tahun yang lalu ya Tos. Yoi. Ya masa-masa ganteng kita lah ya gitu ya. 12 kilo yang lalu juga tuh ya Pak? Iya benar. Kalau sekarang kan udah nambah 12 kilo kan. Iya. Kan, dari berat sebelumnya. Ini ngomongin apa sih kita? Kita ngobrol apa hari ini ya? Jo, Apa tuh? apa aja sekarang lo kegiatan lo? Gua ngikut ya. Jujur 12 Nah. tahun kita nggak ketemuan. Iya, gitu ya. iya. Kita cuma ya sekarang semua lewat sosial media gitu ya. Iya. Kita lihat lo pergerakan lo apa sih yang lo bikin? Wah, Pergerakan gue gitu ya? iyo yang kalau dulu kan gitu tuh patah-patah. Iya nggak? Apalagi kena dingin ya kan? Patah terus ya. Copot-copot gitu ya? Copot, yoi. Sekarang copotnya beda, kita goes ya kan? Copotnya beda, dengkul. Sekarang ini apa aja sih yang lo bikin sekarang ini? Tentang gue nih berarti ya? Oke. Iya. Gue, kalau misalnya gue pribadi emang dari dulu kan gue emang desain ya Cok. Yes. Maksudnya Tosi juga tahu sih, maksudnya gue dulu emang desain. Gue punya kantor desain studio sendiri di Jakarta, itu udah 11 tahun sebenarnya. Wow, 11 tahun. Udah 11 tahun. Tahun ini 11. Tahun ini 11. Tahun ini 11 tahun. 2010 waktu itu kita start. Oke. Terus ya udah along the way berkeluarga normal, memiliki istri dan satu orang anak, anaknya kehidupan normal lah ya. normal Iya, life iya, semua, normal. anaknya masuk SD gitu kan. Iya. Pindah kita dari Rasuna pindah ke Bintaro. Di Bintaro 8 tahun, 7 tahun 8 tahun. Abis itu gue start untuk pertama kali ke Bintaro itu gue sama teman-teman sempat start bikin coffee shop di sini. Oke. Gitu. Awalnya pertama Awalnya kali tuh ya. akhirnya menjadi masyarakat Bintaro seutuhnya tuh ya. Yes. Bukan cuma Yes. tinggal tapi ngebikin sesuatu juga gitu. Nah, akhirnya ya udah. Iya. Long story short ya sampai di hari ini jadi Taka House. Itu sih sebenarnya. Oke. Gitu. Jadi perjalanan lo akhirnya Iya. berkomunal, berbase di Bintaro karena itu ya gitu. Tapi Iya. kan balik lagi ya, dunia lo kan memang dunia kreatif gitu menurut gue Iya. gitu. Balik lagi menurut gue ngobrol sama Tosi sama teman-teman gitu ya. Jo, ayo ke Dias yuk, ke Taka yuk. Ini Taka punya konsep yang beda nih menurut kita gitu ya. Coba bisa diceritain menurut lo awal mula bikin Taka. Kenapa Taka? Dan yang paling penting ini, Taka tuh apa sih? Nama. Kenapa lo ambil nama Taka? Apa artinya Taka? Nah, jadi sebenarnya apa ya? Cerita simpelnya sih agak susah. Cuma kalau misalnya kronologinya itu Taka ini diinisiasi oleh bukan cuma sama gue sebenarnya, sama partner-partner gue juga. Kita ada teman-teman kuliah gue di Malaysia zaman dulu. Terus kita punya satu kesempatan untuk ngerubah satu rumah yang kita sewa ini jadi punya fungsi yang fungsinya naik lah, maksudnya fungsinya meningkat gitu. Jadi Taka itu sebenarnya adalah, gue sebutnya mungkin compound kali ya. Maksudnya kalau misalnya di Jakarta teman-teman kita, maksudnya Sebi, Dito gitu, Heru punya Plaspas gitu misalnya. Di Jakarta
fungsi compound tuh zaman Aksara juga kan dulu kan. Itu fungsi compound kan emang sebenarnya untuk jadi community hub. Yes. Maksudnya lo percaya bahwa satu tempat itu multi brand-brandnya masing-masing punya sinergi yang sama, visi misinya yang positif. Terus lo bisa mengkurasi market yang emang kita pengenin, misalnya gitu. Ya berbagai hal lah. Nah makanya di Bintaro waktu itu kita mikir kayak belum ada ya compound yang seperti kita pengenin gitu misalnya. Yang sekarang Taka ini nih ya. Maksudnya terus kita mikir kalau nggak daripada kita nunggu kenapa nggak kita bikin aja gitu. Maksudnya kenapa kita nggak bikin, karena gue yakin modal kita waktu itu cukup, bukan modal uang. Maksudnya kita punya modal lokasi, kita punya modal tempatnya sendiri, lokasi mendukung. Terus modal yang terpenting adalah gue punya teman-teman yang ngedukung brand-brand ini yang ada di sini, semua teman-teman kita kan. Betul. Nah itu yang paling penting sih menurut gue. Setuju. Gitu. Setuju. Nah namanya Taka House gitu kan. Namanya nih itu dibikin sama partner gue. Ya Taka tuh sebenarnya ini sotoy-sotoyan banget ya. Taka tuh artinya tuh elang kan. Elang. Itu bahasa katanya sih Jepang. Anjir. Okay. Emang bener sih gitu kan. Sorry ya kalau salah ya. Penonton harap maklum ya. Iya. Harap maklum ya. Lu lihat bener enggak tuh tos? Kayaknya gue coba lu googling ya. Bener enggak tuh Taka artinya elang? Oke. Kalau salah sih gawat nih. Bahasa Jepang itu elang. Iya, nanti di-cut ya kalau salah. Nah, Taka House kan berarti kan rumah elang. Kan rumah ini jalan elang. Iya. Iya. Jadi kan jalan elang. Ini jalan elang ya. Jalan elang gitu. Ini jalan elang. Iya. Jadi namanya Taka House ya rumah di jalan elang. Ya jadi bangunannya memang seperti rumah, hanya fungsinya yang kita rubah gitu. Yes. Gitu. Akhirnya jadi satu hub ya. Hub lah. Iya, jadi satu hub. Gitu. Ya, menurut gue sekarang memang semua kita nggak bisa sendiri lah ya. Iya nggak sih? Iya kan? Nggak bisa sendiri. Nggak enak kan? Sendiri nggak enak juga. semua. Kecuali boker sendiri ya. Beda lah ya. Semua tuh harus berkomun, apalagi ngomongin balik lagi. Ini bisnis kreatif yang menurut gua akhirnya sekarang ini tercipta gitu. Dan yang lebih gilanya lagi menurut gua adalah isinya adalah anak-anak kreatif, anak-anak muda yang memang aware akan sebuah bisnis apapun itu yang dijalankan gitu gitu. Nah lebih dalam lagi nih Adis ya kan, lebih dalam lagi. Ntar gue liat contekan gue dulu. Asik. Lupa saya. Gue liat anjing. Gitu aja. Ya lo tadi mungkin ada penonton mau nanya anjing nggak ada caller, nggak ada penonton, ada caller. Pecah gila. Ada caller Jo. 021 berapa? Iya 021 berapa gitu. Nah terus udah berapa lama sih lo ngebangun Taka ini gitu? Oke. Itu sebenarnya sebelum pandemi sih. Nah ya dari sisi dari sisi ide dulu di awal lo sampai akhirnya terwujud lah nih Taka House bersama nih. Iya. Kalau rumahnya sendiri sebenarnya kan udah sekian tahun yang lalu ya. Maksudnya udah lebih dari kira-kira 2 tahun lah. 2 tahun. Rumahnya sendiri gitu. Awalnya memang ini tempat emang coffee shop aja gitu. Emang fungsinya kita sewa ini sebagai coffee shop tanpa punya tanda yang lain gitu kan. Tapi kita ngerasa tempatnya kok kayak gede banget gitu. Untuk kita sewa sebesar ini, kayaknya kalau coffee shop aja tuh kayaknya kurang maksimal pemanfaatan tempatnya gitu kan. Akhirnya kita ya udah kenapa nggak kita coba ajak teman-teman lain untuk yuk gedein tempat yang besar ini sama-sama gitu. Itu dimulai pas tahun lalu tuh akhir 2019 berarti kita inisiasiin waktu itu. Kita bikin Rui Coffee dulu waktu itu di sini. Rui Coffee berjalan. Nah, sayangnya pas Rui Coffee baru muncul, akhirnya produknya brandnya jadi, pandemi men. Nah itu it hits langsung. Kita baru buka tuh 3 minggu kalau nggak salah. Di Maret berarti itu ya? Kurang lebih Februari Maret. Kita Februari itu kita start. Berarti kan kira-kira anggaplah sebulan ya. Sebulan kita buka, boom PSBB. Nah kelar dong tuh kan anjing. Gue bilang kayak sama teman-teman gue, partner gue yang lain kayak, wah ini gimana nih, maksudnya staff baru mau ngegas, menu-menu baru pada jadi, tempat baru kita renov gitu kan, terus customer juga baru ke build up juga sama Rui ini apa, masih pada bertanya-tanya kan.
Terus habis itu ya udah pandemi, kita tutup terpaksa selama kita ngikutin pemerintah waktu itu, karena pas pandemi awal kan emang market masih takut banget kan tuh. Apalagi yang pas awal ya. Apalagi awal, gelombang pertama semua tuh silent gitu jadinya. parah men. Bintaro tuh udah sepi banget. Kita tutup 2 bulan, 2 bulanan lah, 2 bulan setengah mungkin ya. Sambil kita tutup, kita sambil kalkulasi juga, maksudnya nextnya setelah kita bisa buka lagi apa yang mesti kita lakuin kan. Ya udah, kira-kira di bulan berapa tuh, berarti Maret, April, Mei, mungkin sekitar Juni kali ya. Juni kita mulai berbenah lagi tuh pelan-pelan. Kita mulai buka yang barnya kita buka, tapi orang nggak boleh makan sini, gitu, take away. Ya udah sambil berjalan itunya, sambil juga kita mikir, akhirnya kita sadar emang bener deh, kayaknya kita nggak bisa sendirian. Emang kita biar tempatnya maksimal, kita sambil ngobrol sama teman-teman kita yang lain, gitu, sama brand-brand produk yang lain yang bisa ngimbangin, ngelengkapin si coffee shopnya itu. Gitu sih sebenarnya. Kenapa memilih brand-brand ini? Ya teman-teman yang sekarang ini ya, gitu ya. Itu juga tuh. Oh ya, kurasinya lah. Oke. Jadi kalau di Taka House ini kan sebenarnya lo ada Rui Coffee, itu kopi lah udah jelas ya. Coffee shopnya gitu. Ada makanannya juga. Yang kedua itu kita punya Po Noodle Bar. Dia base-nya memang bakmi, ada nasinya juga, ada side food-nya side dish-nya juga. Kita ada pizza dealer. Terus kita ada Bintaro Records. Nanti ada cerita sendiri tuh Bintaro Records, ya kan? Sama Bintaro Records, sama terakhir ada Mother Home, yang dia beda sendiri sama Mother Home karena Mother Home nggak ngejual, dia bukan F&B juga, dia menjual ada tanaman, ada pot, ada beberapa apparel juga. Nah, jadi emang pas kita kurasinya lah ya kasarnya, maksudnya lo kan bisa bikin compound, tapi akhirnya hanya menjadi compound yang tidak berkarakter, kasarnya gitu kan. Yang ngebentuk karakter compoundnya sebenarnya adalah ya tenannya sendiri sebenarnya kan. Secara organik memang karakternya muncul karena yang ngisi siapa, yang datang siapa, yang ngejalanin siapa. Nah itu akhirnya ngebentuk, nge-shape lah karakternya tempat ini seperti apa. Jadi Taka sendiri sebenarnya nggak punya karakter, yang punya karakter adalah sebenarnya si yang ngisi tempat di sini gitu. Ya itu semua teman-teman semua teman-teman dari Po Noodle, ada Banjo, ada Babas, ada Angga, ada partner yang lain. Mereka ngerasa kayaknya masuk pasar Bintaro itu hal yang kayaknya udah harus kita lakuin. Karena emang untuk yang tinggal di Bintaro, yang nonton atau yang dengar gitu misalnya, emang tahulah Bintaro Sektor 9 tuh akan jadi sesuatu pasti. Gitu. Karena suburb yang nggak terlalu jauh tapi menjanjikan karena perkembangannya masih besar gitu di sini. Terus gue ngobrol sama anak-anak Losida, sama Sebi, sama Dito, Heru, mereka tertarik nggak ya buka pizza. Waktu itu gue specifically emang mikirnya pizza. Waktu itu kita mikirnya pizza banget, karena waktu itu tuh Bintaro tuh pizza cuma dikit banget kan. Maksudnya ini nyebut brand nggak apa-apa ya? Maksudnya kayak lo ada Pizza Hut, PHD gitu, lo ada Papa Ron's, lo ada Pizza Marzano gitu. Tapi lo nggak ada pizza yang slice. Lo nggak ada pizza yang punya DNA yang muda juga kayak gitu kan. Akhirnya gue nanya ke Sebi gitu, pertama kali gue ngobrol, lu tertarik nggak sih kalau misalnya join bareng di sini gitu. Ternyata mereka tertarik banget gitu, dan ya bagus banget mereka. Si Sebi nge-share ke partnernya dia di Losida, ternyata mantep jawabannya, feedbacknya bagus. Po juga kayak gitu. Terus Samson, Bintaro Records gitu kan. Nah, salah satu partner gue di Rui adalah pasangannya Samson, istrinya Samson, gitu. Nah, akhirnya kita ngobrol lagi sama Samson. Gimana kalau misalnya lo tuh masuk ke Bintaro, maksudnya hal yang lo udah lakuin bertahun-tahun ini di Santai ya, maksudnya. So Samson kan ada Laidback Blues Records ya. Laidback Blues udah masuk ke pasar Santa dari pertama kali Santa itu evolve gitu kan. Sampai detik ini masih nyangkut ya gitu kan. Nggak kemana-mana gitu, angkatan awal. Akhirnya kita juga ngelihat kayaknya di Bintaro nih yang tempat yang ngejual beli vinyl itu belum banyak. Kalaupun ada benar ada.
tapi antara itu kecil banget, antara itu barangnya cuma sedikit atau barangnya banyak tapi di garasi. Betul. Yang emang sistemnya apa ya? Kalau lo nggak kenal, lo nggak bisa dapet infonya gitu. Nah, akhirnya ya udah muncul, kita ngajak ngobrol sama Samson, ternyata Samson tertarik banget. Dia juga ngelihat Bintaro banyak banget klien dia yang di Bintaro, customernya. Kita set up satu tempat di, sebenarnya frontnya Taka adalah Bintaro Records. Dia tuh di depan banget gitu. Depan, nah itu juga benar pas masuk pintu langsung kelihatan plat-plat kan. Ya itu juga namanya akhirnya Samson ngerubah dari Laid Back akhirnya menjadi Bintaro Records. Gitu karena biar karena waktu itu di Bintaro belum ada record jadi kayak udahlah kita namainnya Bintaro Records gitu, sikat gitu. Terakhir Mother Home, teman kita juga, teman gue di Jakarta maksudnya, pertemanan kita juga anak bola juga segala macam. Kita mikir waktu itu udah ada Rui Coffee, udah ada pizza, udah ada noodle. Berarti sebenarnya orang ini udah cukup makan. Untuk yang hobi udah ada recording store gitu kan. Berarti kurang sesuatu yang narik market yang beda lagi nih. Gitu kan. Kalau makanan lagi pasti clash. Kalau kopi nggak mungkin lah, udah pasti bentrok gitu kan. Akhirnya satu hal yang di luar dari itu apa ya kira-kira? Ya udah kita mikir kenapa nggak tanaman aja gitu. Tanaman kayaknya juga di masa ini tanaman juga lagi hit banget gitu. Terus marketnya beda banget. Ada orang datang ke sini hanya beli tanaman doang. Akhirnya mereka malah beli kopi, mereka beli yang lain gitu. Jadi emang Mother Home masuk itu karena memang dia melengkapi kita sih, gitu. Setuju. Jadi ya long story short agak long ya, nggak short banget tapi itu short loh. Itu short, itu short. Kira-kira gitulah. Jadi 5 sekawan ya, gitu. 5 sekawan di Taka House ada 5 lah. Tapi buat gue emang ini berasa rumah banget. Ya lu kalau di rumah pasti kan ya lu punya koleksi platnya, vinilnya, terus lu punya tanaman, ini diwujudkan di sini semua, lengkap ada di sini, gitu kan. Ya balik lagi emang semua pasti nggak ada yang kebetulan. Iya nggak ada yang kebetulan. Pasti universe akan asadis. Iya nggak, universe lu udah, wah udah tanpa lu harus curate tadi itu ya memang jalannya. Teman-teman ini nih yang ada di sini bersama lo gitu kan. Diuntungkan lah gue, diuntungkan. Kece. Kapan kita? Tos. Kosong di atas masih ada. Masih. Di atas masih kosong, men. Jujur di atas tuh masih kosong. Emang sebenarnya gue juga sama partner gue yang lain mikir di atas mau jadi apa ya gitu kan. Masih bingung sih. Karena kalau tempat makan nggak mungkin. Karena trafficnya nggak jelas. Dan di atas nggak bisa bikin kitchen juga. Betul. Tapi ya entah. Mungkin podcast mungkin ya kan? Atau bayangan gue tuh awal sebenarnya ini gue pengen kayak ini ruangan di atas sebenarnya segede ruangan kita duduk sekarang nih. Berarti kan sebenarnya untuk jadi kayak tempat yoga atau tempat kayak pilates itu bisa banget kan sebenarnya kan. Dan itu marketnya beda lagi tuh. Nah itu menurut gue juga ya who knows mungkin nantilah gitu kan ya nantilah. Doain aja makanya doain Takanya umurnya panjang amin, gitu. Amin. Amin. Amin 1000 orang. Gua mau cobain dulu nih kopinya Rui nih. Sikat bos. Sikat. Ini juga air putihnya Rui ini beda kata rasanya. Itu dia. Lu kalau lihat warnanya nih beda ya. Boleh tadi lu nambah. Iya kan, makanya. Enak nih kayaknya nih. Ini gua kenceng di sini ntar. Ya, tahu saya ini ada air putih sih. Jadi kan aduh, kok gitu? Gitu. Zaman dulu sih. Zaman dulu. Zaman sekarang nggak curiga dong. Hancur juga. Tos, apa lagi Tos? Ayo Tos. Waduh. Semangat. Buru-buru banget sih Tos begitu. Nah, jadi gini nih, kan jadi udah sinergi sebuah compound, ada berbagai tenan di dalamnya. Terus sikat ya. Itu sudah apa? Ya, sikat. Kita udah mulai running barangan ini berarti berapa bulan? Sudah sekitar 3 bulan. Yang semua udah komplit ini. Kalau komplit maksudnya yang ngejak mulai 2 bulan deh. 2 bulan. 2 bulan ya. Tapi tempatnya sendiri 3 bulan. Sekitar 3 bulan. Nah, itu berarti kan udah pandemi banget nih ya, udah benar-benar on banget nih sih dari mulai bulan April sampai September Oktober kan udah sangat-sangat ini ya. Parah. PSBB apalah namanya itu ya. Itu. Nah, gimana sih strategi adaptasi lo nih? Benar. Kan menghadapi itu. Oke, pertanyaan-pertanyaan teknis gini nih yang paling susah.
Soalnya emang kita nggak punya, soalnya kita nggak punya, lo nggak punya manual booknya men. Iya. Buat lo handle Bener. pandemi. Betul. Semuanya mulai dengan bayangan bahwa kita bisa jualan seperti biasa. Lo bisa masak seperti biasa, nyajin makanan, staff lo seperti biasa mendapatkan salary-nya mereka, hidup seperti biasa normal. Lo nggak punya guideline, tiba-tiba lo mesti jualan dengan cara yang beda. Betul. Gitu, maksudnya surviving mode-nya orang-orang tuh beda. Masing-masing brand punya cara sendiri. Betul. Taka hanyalah sebuah bangunannya, tapi yang Taka sendiri nggak punya strategi untuk mengatasi pandemi selain daripada kita menjaga protokol. Kita, maksudnya kursi, jumlah tamu pasti kita kurangin sesuai sama himbauan. Kita pasang cuci tangan segala macam. Maksudnya protokol yang basic pasti coba kita akomodir. Balik lagi ke tamunya memang. Terus jam buka pun kita ngikutin dari apa yang udah diatur. Kalau Taka memang seperti itu, tapi kan balik lagi ke gimana nih yang jualan makanan actually gitu kan. Gimana si Rui, gimana si Po, gimana pizza. Terutama makanan itu ya. Ya pasti susah tuh, maksud gue. Lo kan kayak hidup di satu rumah punya housemate nih. Iya. Ada Rui, ada pizza dealer, ada Po Noodle Bar gitu. Gimana caranya akhirnya di satu rumah ini semua tuh sinkron. Sinkron, apakah semua buka di jam yang sama? Apakah sistemnya semuanya take away aja? Akhirnya memang ya seperti itu. Maksudnya kita alhamdulillah komunikasi baik. Ya untung GoFood ada. Ya kita kuatin di take away. Terus staff juga kayaknya di sini semuanya bagus ya. Maksudnya ngebersihin, terus ngingetin kalau ada customer yang sepertinya melanggar atau kayak gimana. Iya. Itu penting tuh. Kayaknya nggak bisa lebih daripada itu sih untuk sekarang. Kita coba adaptasi terus-terusan aja. Ya basically secara strategik kalian tidak segitunya harus kita bikin strategi enggak sih men. Ya mengalir gitu aja, ya kan. Tetap ikutin prosedural gitu ya. Nggak ada hal yang super masif yang out of the box ngelakuin hal yang nggak ada sih. Nggak ada. Kita juga masih mengcater, kan Takaha sendiri kan di Bintaro sektor 9 notabene adalah pemukiman. Iya. Semua yang di Bintaro bisnisnya adalah di tengah-tengah pemukiman sebenarnya, lo bukan di jalan raya. Mana gitu kan. Berarti market lo kan adalah orang-orang yang sebenarnya tinggal di pemukiman ini gitu kan. Dari sektor berapa sampai sektor berapa sampai BSD mungkin. Jadi ya kalau lo mau terus-terusan ada di tengah-tengah warga, ya lo harus mendukung ekosistemnya juga gitu. Jadi ya emang sih, maksudnya beberapa kali namanya tempat rame untuk umum juga datang pasti ada apa ya, ada offside-nya lah gitu kan. Tiba-tiba jadi rame, tapi langsung kita tekenin ke anak-anak staff juga kayak nggak boleh kayak gini gitu. Ya along the way ternyata market juga udah mulai ngerti sih. Customer juga paham, ya udah gitu sih. Karena perbedaan yang di awal sama sekarang sangat jauh ya, gue lihat ya. Customer tuh udah kayak sekarang lebih aware ya. Oke, gue datang, gue mau ke Taka tapi gue cuma take away gitu kan ya. Gitu malah kan. banyak yang makan di mobil. Iya. Makan di mobil. Temen gue ada tuh, katanya beberapa minggu lalu makan di mobil tuh. Po Noodle lo tuh ada tuh. Banyak banget sih. Oh dia. Anjing. Oh iya. Sama aja. Thank you ya. Thank you ya. Tapi yang benar, maksudnya beberapa customer juga ada yang kayak komplain gitu ya, kenapa kursinya cuma sedikit, kenapa nggak bisa ada extra chair lagi, kenapa gue nggak boleh gabungin meja. Maksudnya banyak hal-hal yang gue ngerti sih. Kalau dari segi customer, mereka udah bosen di rumah mungkin, WFH bosen, terus di rumah ketemu itu doang, mereka pengen keluar. Tapi pas keluar ternyata tempatnya nggak bisa ngasih kebebasan yang mereka pengenin. Ya itu juga sebenarnya dilema juga. Tapi ya mau gimana? Kita ikutin aja. Ikutin aja. Nanti begitu udah beres, balik lagi kok. Yang penting kawan belajar, semua ini nih. Anjing hard sell. Ada Po Noodle ya. Gokil. Bisa order. Gokil. Kan di rumah, stay di rumah sama keluarga, ya udah. Di rumah gitu. Yoi dong, kopi ada yang literan. Iya, kopi ada yang literan. Lo mau kecil, lo mau literan ada. Pizza ada yang slice, ada yang pie gede. Pie besar. Lo mau mau apa juga ada, iya kan? Lo plat aja beli bisa Gojek. Iya kan? Bener. Beli tanaman bisa di Gojek. Nah, itu. Udah. Semua serba instan. Nggak masalah lah harusnya. Nggak masalah. Sikat, Jack.
Sikat Jo. Sikat, Jo. Sikat Jo. Sikat, Jo. Nah, gue nyobain air putihnya dulu ya. Airnya beda ya? Lo percaya sama gue? Beda. Lo nggak dapet ya? Lo nggak dapet. Nggak dapet. Beda. Beda. Hah? Kalau gajah, kalau kerwi, ya ingat air putihnya nih, air putihnya ya, beli kopinya ya, bukan air putihnya tapi di sini. Beda kan? Beda. Nih kopinya nih. Ini piccolo, yes. Nah, ini nih yang tos apa tos tadi yang lo minum tos? Ini namanya Rui Signature Coffee. Rui Signature Coffee. Sedotan lo mana? Tadi udah colong nggak ya? Sedotan gue. Lo mau pakai tangan? Sedotan gue. Nah. Wah. Siap. Thank you. Diantar sama Mas Martin. Mas Martin, ada Mas Martin juga di sini. Jo, sama ini Jo. Sekarang kan apa ya? Ya di masa kayak begini, semua orang juga sadar bahwa kita harus aware sama healthy life dan lain-lain gitu ya. Terus protokol yang tadi lo bilang yang sudah dilakukan prosedur di Taka ini gitu. Nah selain itu kan Taka juga pasti ngebangun ini pengen ada value lain buat lingkungan sekitar ya, terus sama apa ekosistem yang ada di area ini gitu. Nah cita-cita kalian tuh in the future apa sih untuk ekosistem yang ada di sini gitu ya, bukan cuma untuk di dalam tapi pasti buat di luar juga kan gitu kan. Mimpi besar ya? Yes, mimpi besar. Sebenarnya emang berawal dari why-nya dulu kali ya. Berasal dari why-nya dulu, reason-nya kenapa gitu. Setelah kita tahu reason kita apa, kayaknya lebih gampang untuk kita nentuin langkah kita. Karena lo bergerak karena atas dasar mimpi gitu. Bukan cuma kayak ngelakuin sesuatu nggak jelas gitu. Iya. Mimpi awalnya sebenarnya ya kalau Bintaro tuh waduh, gila nggak tuh? Mantep nggak tuh? Kaget ya. ya. Sampai geter nih. Iya. Mimpi besarnya ya pengennya kan gue tinggal di Bintaro. Iya. Keluarga gue di Bintaro, temen gue Bintaro, maksudnya Bintaro sendiri tuh udah puluhan tahun lah ada teman-teman kita dari mereka lahir di sini sampai tinggal di sini generasi kedua, ketiga gitu kan. Yes. Karena gue tinggal di sini dan lu juga tinggal di deket sini gitu. Pengen nggak sih lu punya satu area yang akhirnya area itu secara kasar derajat ya itu naik. Maksudnya nilai sebuah daerahnya naik karena diisi oleh produk-produk yang punya nilai lebih. Akhirnya mau nggak mau secara organik keangkat juga kan. Iya. Ya sebenarnya mungkin dasarnya mungkin berangkat karena itu. Gue selalu percaya, diingetin temen gue juga dulu. Kalau bikin sesuatu, make sure lo juga bisa ngangkat derajat dari tempat di mana lo berusaha gitu. Jadi tempatnya harus berkembang seiring sama lo juga gitu. Nah, gue selalu percaya Taka itu nanti ke depannya bisa seperti itu. Maksudnya daerah ini dengan didatengin sama produk-produk brand-brand yang baik banget gitu, kayak Ponudel, ada Rui Coffee, ada Pizza Dealer, ada Mother Home, ada Bintaro Records. Itu semua punya karakter yang kuat, punya produk yang baik. Terus ya gue percaya sih, maksudnya nantinya di Bintaro nggak cuma Taka House sendirian compoundnya. Gue sangat berharap di tempat sektor lain mungkin bikin compound yang lain lagi gitu, dengan mengkurasi produk yang lebih bagus lagi malah gitu. Akhirnya Bintaro sendiri juga jadi berkembang. Berkembang dan naik gitu kan. Iya, maksudnya apakah mesti ke Jakarta gitu untuk dapetin produk yang seperti ini, kayak nggak perlu. Kenapa nggak justru mereka yang mendatangi kita gitu? Itu kan hal yang bagus gitu menurut gue. Tangsel is the new Jaksel lah ya. Anjir. Kalau masa pembangunan Jo, ini udah merata. Iya kan gitu, jadi lo nggak perlu jauh-jauh ke sana, ke Jakarta. Ada kok di Bintaro. Semua akan Bintaro pada waktunya, men. Itu hashtag tuh ya. Bener. Hashtag semua akan Bintaro pada waktunya. Mungkin setelah ini warga Bintaro nih. Warga Bintaro. Mungkin setelah ini juga penonton. Nonton juga Bintaro juga. Iya. Juga nih Bintaro semua nih, Bintaro. Martin Bintaro nggak? Sun. Lu mau di Sun? Di Sun. Sampai disebutnya apa? Ada teman gue nih bangsat nih ngomongnya. Dia bilangnya Robin Hood, man. Robin Hood. Rombongan Bintaro Neighborhood. Robin Hood. Iya. Rombongan Bintaro Neighborhood. Masuk.
Kayak gitu. Iya. Kayak gitu. Enggak, itu inti dari segala inti adalah pengen bikin Bintaro lebih baik. Ya dengan cara kita yang kita tahu. Itu sih sebenarnya. Iya. Maksudnya banyak lah, maksudnya dulu geng arsitek setiap udah 2 tahun terakhir bikin Bintaro Design District. Ya. Itu bagus banget feedbacknya. Kita baru tahu, sadar akhirnya di Bintaro banyak banget rumah atau bangunan atau restoran atau apapun yang secara notabene, secara arsitektur bagus, secara desain bagus, secara pemukiman sangat memikirkan segala macam faktor. Berarti sebenarnya Bintaro ini punya kualitas yang bagus banget. Iya. Ya kita nggak mau setengah-setengah, maksudnya kita hadir dengan ala kadarnya apa yang kita bisa. Ya udah seperti inilah kejadiannya gitu. Gue tahu tuh yang itu, kayak di mie ayam sektor 2, Tirta, sampai dibikinin sign, men, dari salah satu arsitek. Iya. Itu salah satu program lo yang waktu lu mungkin juga itu kan? Bukan gue bikin, tapi lu bersama-sama teman-teman. Iya. Tapi maksud gue itu salah satu, balik lagi ya, ini gaya kita. Ngerespon lah. Respon kita lah ya, respon kita di era sekarang ini untuk environment di sekitar kita tuh kayak begitu gitu yang dijalankan. Wah, ya kan? jam gue bilang move, suruh gerak man. Suruh gerak, ayo Iya. gerak. Let's go. Ya, gimana nih anjing? Geter, move katanya. Waduh. Kebanyakan diem nih gue. Ngoceh mulu. Anjing ngoceh mulu. Yuk kita move yuk. Apa ngadep sana kali ya? Iya. Anjing. Kayak kita kayak naik otopet tuh begitu nih. Iya. Gitu. Iya, nice. Siap. Nice sih, tapi emang banyak yang maksudnya lo kan sebenarnya fungsi compound tuh nggak cuma yang sekarang jalanin selama pandemi itu cuma fungsi simpelnya doang. Satu layer. Iya. Lalu jualan makanan, orang itu beli, tuh. orang makan, mereka pulang. Iya. Dan itu masih terlalu food court maksudnya. Dan itu kan baru satu layer, sementara the idea of compound harusnya lebih daripada itu. Layernya nggak cuma satu, tapi beberapa. Layer pertama adalah memang simple business. Lo punya makanan, gue beli, gue kenyang, gue selesai, gue pulang. Tapi ada layer yang nggak disentuh lagi. Misalnya lo layer yang offline, programs. Disitulah baru community-nya bekerja tuh. Cita-cita awal gue awalnya sama teman-teman pada pengen bikin, kenapa nggak kita bikin weekly discussion talks di sini. Kita ngundang speaker yang bagus, kita bikin kalender kegiatan yang secara weekly atau bi-weekly itu punya konten yang pas. Orang bisa datang, nonton, kontribusi. Terus kita juga pengen bikin ada tadi layar tancap di depan. Gue pengen bikin juga live music karena pada Samson. Jadi kayak ada session sama anak yang bisa main plat siapa, lu mungkin kayak nge-DJ di situ. Sambil bisa ada ya segala macam kegiatan sih sebenarnya. Terus kayak kita mau bikin ada garage sale. Maksudnya banyak hal yang akhirnya ngebuat compound-nya menjadi fungsi yang sebenarnya. Kalau sekarang ini masih di layer yang itu karena pandemi gitu. Masih orang datang, beli makanan, take away, mereka pulang. Layer primer lah ya. Iya. Primernya ya. Masih primer gitu, tapi yang leisure-nya tuh belum nih Tos. Gitu. Nah, harapannya sih nanti kita juga nggak mau cepet-cepet, maksudnya kita juga pengen keadaan udah stabil, kita pengen itu bisa ke fulfill. Jadi memang kita hadir untuk komunitas gitu, untuk ekosistem gitu, bukan cuma belanja selesai gitu. Itu sih sebenarnya. Ada bonding yang benar dekat sama mereka ya. Benar banget. Nice, keren. Ya, itu harapan sebenarnya yang sekarang belum kesampaian lah gitu. Pasti kesampaian. Amin. Amin ya. Kita doakan semoga segala terwujud. Jo. Apa? Apa lagi yang mau tahu? Closing nih, sebelum kita closing. Jangan closing dulu dong. Enggak dong. Kita mau 2 jam lagi juga boleh. Oke. Let's go. Jo, apa? Closing ya, bukan closingan. Gitu aja. Closing. Emang kita ada closingnya. Ini nih. Jam berapa sih? Salah. Tadi suruh move sih. Suruh move. Iya. Bentar, gue ngeliat heart rate gue dulu. Berapa? Anjing. 96. 96 aman. Iya. Belum pumping. Belum. Target 140 sih. Iya. Gimana nih? Wah, gawat. Emang kalau udah ketemu teman lama yang gimana ya bersama ya begini nih jadinya nih. Ya kan? Kalau gue berharapnya sih kita seneng banget, kita bangga banget punya lu. Asik. Ya, teman lama. Iya. Yang bisa ngebangun ekosistem di sini gitu ya. Mencoba.
ya kayak tadi lo bilang, berharap ada kawanan-kawanan gajah mungkin yang di luar sana yang membangun ekosistem juga di Bintaro dan ya kan gitu, supaya ada apa ya, ya perbedaan lah, perbedaan, gitu. menambah nilai ya, gitu ya. Itu. Nah, tadi kan lo udah cerita in the future lo mau gimana sama teman-teman gitu ya. Nah, kalau buat lo sendiri pribadi nih ya, kalau gue nanya pribadi. Ya pribadi, personal lo. Kedepannya lo ada something big apa lagi yang menurut di ide think tank lo lah ya. Gue pribadi? Iya dong. Oh, bukan mewakili Taka House ya? Bukan, lo pribadi. Karena bagaimanapun menurut gue, lo bersama teman-teman punya kekuatan masing-masing ya. Lo punya kekuatan, partner-partner lo punya kekuatan. Nah, secara kita teman nih lama nih, gue pengen tahu lo secara lo personal gimana? Banyak banget ya tuh. Ini gue seneng kalau banyak mau banget. 2 jam lagi. Iya bentar. Gue lihat listnya dulu ya. Yang mana dulu nih? Sikat. Wow, harapan banyak banget, rencana yang geser juga gara-gara pandemi juga banyak. Yang kayaknya emang mungkin jalan Tuhan juga kali ya. Emang untung nggak kejadian sekarang, karena kalau kejadian sekarang kayaknya nggak bakal nyambung. Bener. Tiba-tiba pandemi kayak itu nggak make sense gitu. Kayak contohnya misalnya, gue selalu pengen bikin play park kayak tadi gue bilang. Play park yang terkonsep baik, maksudnya gue tau lah, maksudnya gue tuh seorang bapak, anaknya 7 tahun, tinggal di Indonesia, Jakarta atau Tangsel gitu kan, yang ternyata susah ya. Even sebelum pandemi pun kita mikir, lu mau ngajak anak lu pergi kemana sih? Gitu. Iya, benar. Apakah ke mall? Apakah ke mana? Gitu. Apakah ke rumah Uti Atungnya? Atau kemana? Maksudnya akhirnya coba deh lu pikirin aja kemana. Terus lu bikin 10 poin lu mau ngajak anak lu mana, pasti lu susah banget. Hanya nulis 5 aja lu susah 5 tempat. Jadi akhirnya kayak di mana ya gitu. Mungkin ide gua play park ini nggak menyelesaikan masalah, tapi menambah opsi. Gitu. Mungkin nggak jadi solusi buat banyak orang, tapi minimal orang yang seperti gua terwakili dengan play park konsep gua itu. Nah, ya adalah kalau gue cerita di sini akan absurd banget, tapi hal yang gue pengen adalah gue selalu pengen punya play park yang fungsinya bukan hanya sekedar ayunan terus ungkat-ungkit, bukan cuma kayak gitu, bukan cuma perosotan, tapi lebih dari itu yang harusnya anak-anak tuh dapetin gitu. Terus ya banyak sih, waktu itu gue juga sempet sama 2 partner gue sempat kepikiran untuk udah berencana jauh banget sekian tahun untuk bikin co-living. Co-living waktu itu, tapi kita juga satu dan lain hal terpaksa entah dibatalkan atau pending, tapi sepertinya konsep itu akan masih bisa relevan di sekian tahun berikutnya gitu. Banyak hal-hal yang masih gue pengenin sih, Cok, sebenarnya. Yang apa ya? Mungkin karena gue bukan bosenan, bukan juga, tapi gue selalu suka untuk menciptakan sesuatu aja gitu. Dan nggak pernah sendiri ya, maksudnya selalu ada orang lain yang lebih daripada gue gitu, pas gitu. Ya kalau kita di dunia kreatif emang nggak boleh berhenti kan, kayak begitu kan. Terus apapun gitu. Mau itu karyanya kecil atau besar itu kan tergantung penilaian orang gitu. Tapi terus berkarya aja, terus bikin sesuatu kan gitu. Bener banget. Keren. Mudah-mudahan play park juga segera, ya kan? Amin. Wujud. Banyak lah. Itu butuh banget tuh, memang benar. Butuh banget, benar. Nanti kapan-kapan gue share ya. Off air aja. Off air aja. Sama soalnya gue bikin WhatsApp-nya sama satu teman gue, sahabat gue. Dia namanya Dani Wicaksana, dia yang bikin konsep, dia arsitek. Dia bikin konsep play park itu dari kacamata seorang arsitek, bukan cuma tukang bikin taman main, jadi emang dia ngeresponnya itu bukan ngerespon anak kecil suka main perosotan, bukan, tapi sentuhan motorik apa, emosionalnya apa, segala macam, itu hal yang deep banget, men. Kayak anjir, keren gila nih. Gue setuju karena sekarang ini di masa pandemi ini menurut gue udah merubah habit orang. Banget. Bener kan? Banget. Buat gue kayaknya, sorry nih, mall bukan pilihan lagi nanti, walaupun menjadi normal gitu. Walaupun abis ini lu ke PIM kan? Enggak juga. Anjir.
Double standard anjing. Iya, tapi enggak sih. Emang akhirnya mikir sih bener. Gue setuju sama lo. Gitu. Kalau gue sih lebih, ya gue lebih baik ke tempat-tempat seperti ini gitu. Atau ya teman-teman terbuka gitu yang kita bisa berinteraksi bersama gitu. Yang sulit dicarinya kan? Yes, gitu. Kalaupun ada akhirnya kayak tumpah semua di situ dan nggak jelas ngapain. Betul. Orang play park anak-anak tapi yang duduk kayak cowok-cowok gandengan terus kayak ngerokok gitu kan, kayak ngangmer gitu misalnya malam-malam. Maksudnya kayak ini taman apaan sih gitu kan? Akhirnya ya gitu. Iya. Yes. Penonton nanya. Oh, penonton. Iya. Dari mana? Bahasa Gajah. Oh, ini ada caller ya. Caller. Halo. Dengan siapa ini? Gue lihat tapi ini konsepnya oke gitu. Emang lu lihat? Lo nggak rasain ya? Lo lihat tuh. Gua kamerain sih. Oh iya. Enggak, secara market memang motifnya ada nggak sih yang gue kebayangnya justru attract si market selatan ke Tangsel. Apakah emang itu target marketnya atau emang di alamiah aja gitu, siapapun yang dari mana, mau dari Jakarta Pusat, mau dari Bekasi, mau kita coba menempatkan memberikan tempat yang proper lah gitu buat itu, atau memang marketnya selatan banget nih, anak selatan banget nih. Kayaknya kalau ngincar market selatan agak susah ya, maksudnya karena di sana juga banyak tempat yang oke juga. Iya, mungkin lebih oke malah. Tapi minimal gue nggak maksudnya Taka House nggak mencoba menjadi orang lain. Maksudnya yang kita tahu adalah ketika kita mengkurasi produknya, kita percaya sama partner-partner yang ada di sini, servisnya kita baik, itu pasti akan datang customer yang sesuai yang kita inginkan juga gitu kan. Dimanapun siapapun betul. Marketnya. Apakah akhirnya anak Jakarta Selatan datang ke sini dan akhirnya mereka mencoba walaupun produknya sama, mereka bisa makan pizza juga, ada di Plus Plus juga, ada di Jakarta Selatan gitu kan, Pondok juga ada di Cikajang gitu maksudnya. Mereka beli pat juga bisa di Santa, bisa beli di manapun gitu. Tapi mereka datang ke sini atas dasar apa? Atas dasar mau beli pizzanya atau mau ngerasain experience Bintaronya gitu misalnya. Nah, jadinya emang nggak secara langsung mengekar market itu sih kalau gue. Malah yang kita cater harusnya adalah ya orang yang bermukim di sini sebenarnya. Benar-benar yang kita cater awal adalah orang-orang yang tinggal nggak radiusnya mungkin sampai 5 kilo. Berarti memang marketnya gitu kan? Community Bintaro ya sebetulnya ya. Gitu. Bread and butter ya. Itu sih maksudnya pastinya itu. Karena yang daily basis akan ke sini mereka. Kalau mereka udah nggak percaya sama Taka House-nya, kita blunder misalnya nggak percaya sama kita, hilang gitu kan akhirnya. Dan kita nggak mau banget itu terjadi karena kita pengennya Taka House ya kita nggak tahu sampai kapan, tapi sepanjang mungkin sampai bermunculan compound yang banyak banget lagi gitu. Panjang umur lah pokoknya. Iya kan? Dan Taka House nggak bakal bisa sendirian, maksudnya kalau makin banyak compound yang terkurasi dengan baik, itu akan ningkatin daerahnya juga. Akhirnya market di sini pun akan terus belajar gitu kan akhirnya. Iya. Gitu sih. Siap. Keren sih. Iya. Gue atau siapa? Lu keren dari dulu. Lu keren dari dulu emang. Asem. Cut. Cut ya. Oke. Kita sebelum kita closing, buat kawanan gajah yang pengen tahu Taka House ada di mana ya. Boleh sebutin ya lo kode pos aja kali ya biar nyari sendiri nanti ya. Lewat Merpati Pos ya. Sherlock. Iya. Apa ini? Kode derajat. Kode derajat. Oh iya benar. Langsung dicari gitu ya. Langsung gila. Derajat bintang barat timur lah ya. Gila tuh. Ya kan Instagramnya ada di apa ada media kalian apa gitu ya. Anjir gue kayak orang marketing nih. Yoi. Ya pokoknya Taka House kalau emang berkenan untuk datang ke Bintaro main-main yang di luar Bintaro atau yang di Bintaro, datang ke sektor 9 di Jalan Elang tepatnya. Satu jalan yang sekarang dulunya sepi, sekarang akhirnya jadi satu jalan yang kayak Cipete Raya ya. Maksudnya berbagai coffee shop ada di satu jalan ini, mungkin ada 5 sampai 7 coffee shop di sini. Terus nggak jauh dari kita ada Lawless Burger Bar juga. Seberang kita ada Tuku, ada Burgerins, ada Slice Pizza. Maksudnya daerah yang memang sekarang lagi coba kita kembangkan sama-sama gitu maksudnya secara kolektif ya. Gitu. Di sektor 9 kalau mau nge-search di Instagramnya @takahouse.id. Terus ya
partner kita di sini ada Rui Coffee, ada Ponudul Bar, ada Pizza Dealer, Bintaro Records dan Mother Home. Ya kita coba tawarin hal yang berbeda, bukan cuma beda, tapi kita percaya ini hal yang baik gitu kan, secara produk, secara service, secara karakter, secara attitude juga, full package gitu ya. Ya, please come lah pokoknya. Please come to Taka House. Please come. Protokol ya, protokol. Oke. Nice man. Wah, thank you. Gue mewakili partner-partner yang lain ya. Teman-teman yang lain, partner yang lain ya kan. Mewakili partner lain, terima kasih. Mungkin kita bisa hangout bersama ya. Di please do. Podcast berikutnya yes. kan gitu. Kita ngobrol apa aja nanti. Undang-undang kita kalau memang lo bikin sesuatu di sini yang memang itu tadi lo bilang yang baik, yang positif vibe. Yes. Kita undang. Terima kasih. Siap. Makasih John. Yes, siap Jo. Thank you banget. Thank you banget. Siap. Kanan gajah. Thank you. Oke, kawanan gajah. Sekian aja di episode kita kali ini. Jangan lupa mampir ke Taka House di Sektor 9, Magelang. Ketemu teman-teman kita di sini. Enjoy di sini. Dan yang paling penting tetap sehat, tetap senang dan happy gitu ya. Senang sama happy sama aja. Sukses, pokoknya kayak ulang tahun lah maksudnya. Iya, sukses, sejahtera, bahagia, semua yang baik-baik lah pokoknya. Baik-baik. Amin. Ya, seperti Taka House memberikan kebaikan di area ini. Waduh. Oke. Doain semoga ya. See you kawan gajah. Ketemu lagi di podcast Gajah. Podcast kita aja.